الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأمات وأحيا والصلاة والسلام محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه أئمة الهدى وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علم ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأربع وصلى اللهم وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته وأتباعه أجمعين بعد. Seluruh peserta forum virtual Muhadharah Iftiradiyah kajian kitab Andre Geruta yang berjudul Irsyadun Nahid ila Ilmil Faraid. Semuanya kami banggakan, kami cintai dan selalu kita doakan. Semoga Allah membuka hati kita selebar-lebarnya untuk memahami ilmu sebanyak-banyaknya. Dan kita mohon keberkahan kepada Yang Maha Kuasa berlimpah kepada kita semua melalui kajian kitab Andre Geruta yang pada hari ini kita akan melanjutkan kembali. Pertemuan yang lalu itu kita sudah sampai pada al-mabahas at-tasi' fil aul. Melihat pembahasan aul di sini hanya lebih kurang setengah halaman. Namun ketika kita jelaskan kemarin, luar biasa, ternyata waktu tidak cukup satu kali pertemuan membahas ini. Kalau diurai secara detail, contoh demi contoh yang ditampilkan oleh Andre Geruta. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa kitab ini betul singkat, tapi ternyata isinya padat. Andre Geruta berbicara singkat bahasanya, padat maknanya, dan jelas. Sesuai kata kaidah bahasa Arab mengatakan khairul kalam qalla ma qalla wa qalla singkat tapi maknanya padat lalu jelas. Rupanya itulah yang terbukti di dalam kitab ini. Pembahasan sebelumnya di sini Andre Geruta menyebutkan bahwa ada tiga aul atau ada tiga bilangan yang dijadikan titik fokus untuk melihat seperti apa contoh penyelesaian kasus itu yang kebetulan di dalamnya terjadi aul. Dimulai dari angka 6, terus berikutnya angka 12, dan berikutnya lagi angka 24. Nah, kemudian angka 6 kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Angka 6 kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Dengan contohnya masing-masing. Di sini Andre Geruta menyebutkan as-sittatu wa ta'ulu bil awtari wal asfa'il asyar. Enam itu aul kepada bilangan yang ganjil dan juga bilangan yang genap sampai bilangan 10. Jadi 6 aul ke bilangan 7, aul ke bilangan 8, aul ke bilangan 9, dan aul ke bilangan 10. 4 kasus ini contohnya kita sudah tampilkan pada pertemuan yang lalu.
Sekarang kita akan pindah ke yang kedua, al-isna asyara. Ya. Al-isna asyara, yaitu bilangan 12. Ya, bilangan 12. Coba diperhatikan itu bilangan 12, angka yang kedua. Ya, di layar sudah ditampilkan oleh admin. Ya, saya baca dulu ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi fid dharain. Al-isna asyar, bilangan 12. Wa ta'ulu bil autar. Ya, bilangan 12 ini ya terjadi aul pada bilangan-bilangan yang ganjil ila sab'ati asyara, sampai bilangan 17. Jadi 12 nanti akan eh, terjadi aul, tapi hanya pada bilangan-bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil yang dimaksudkan adalah fa'auluha ila salasatin. Aulnya itu terjadi pada 3 bilangan. Saya aulnya itu terjadi pada 3 kasus, ya. Ya, kazaujin seperti suami, wa bintaini, 2 orang anak perempuan, wa ummin, dan seorang ibu. Jadi ini contoh kasus yang ditampilkan oleh Anda Guru di sini. Kazaujin wa bintaini wa ummin. Nah, yang menjadi ahli waris adalah seorang suami. Kalau suami ahli waris, berarti yang meninggal itu adalah istri. Ya. Kalau suami yang jadi ahli waris, maka yang meninggal itu adalah istri. Tidak pernah terjadi suami istri itu ahli waris. Nah, itu ya. Jadi suami istri itu tidak pernah terjadi. Kedua-duanya menjadi ahli waris dalam satu kasus. Ya. Kenapa? Oleh karena titik fokus perhitungan dalam ilmu kewarisan itu dari suami atau istri. Jadi di situ kita mengambil fokus perhitungan. Kalau tidak seperti itu pasti kacau nanti. Karena ada ibu sekaligus istri, ada bapak sekaligus suami. Nah, kacau perhitungannya. Jadi titik fokus perhitungannya itu ditetapkan yang mati suami atau istri. Ya, suami atau istri. Ya. Sekarang kasus yang diangkat oleh Anda Guru di sini, kazaujin seperti seorang suami. Nah, berarti istrinya meninggal. Wa bintaini, 2 anak perempuan. Wa ummin, dan seorang ibu. Ya. Sekarang kita lihat dulu, saya gambar. Orang coba. Anu, sudah otomatis masuk. Ya. Ini. Baik. Ya, kita lihat ini angka 12. Ya. Jadi saya gambar dulu kasusnya. Bismillah, seperti ini ya. Nah, ini seorang
seorang istri meninggal, ini istri meninggal, ya, ini suaminya. Oke. Nah, terus wa bintaini. Ya, bintaini dua anak perempuan. Ya, di sini dua anaknya perempuan. Ya. Ya. Wa ummen, kemudian seorang ibu. Ya, di sini ibunya. Ya, di sini ibunya. Ya. Nah, sekarang kita coba mengerjakannya. Ya, ya kita bahasa Indonesia dulu ya. Jadi di sini ditulis suami. Ya, terus ibu. Kemudian dua dua anak perempuan. Iya. Suami itu ketika tidak ada anak, dia mendapatkan bagian ya seperdua. Tapi kalau ada anak, maka bagiannya turun menjadi seperempat. Sekarang ini ada anak, berarti bagiannya suami seperempat. Nah, ibu kalau tidak ada ahli waris dari anak dan saudara-saudara, ya, adamul walad wal ikhwah, maka bagiannya sepertiga. Kalau ada, bagiannya seperenam. Sekarang ini ada, maka bagian ibu turun menjadi seperenam. Dua anak perempuan, kalau dia sendiri, sebenarnya hanya seperdua. Tapi kalau lebih dari satu, dua ke atas, bagiannya dua per tiga. Sekarang ini dua, maka dia mendapatkan dua per tiga. Ya. Selanjutnya kita cari KPK-nya. Nah, bahasa faraidnya itu aslul mas'alah. Aslul mas'alah atau taksilul mas'alah. Mencari atau menentukan kelipatan persekutuan terkecil. Bilangan 4, 6, 3, ya, KPK-nya itu adalah 12. Ya, 12. Nah, berarti ini kita sudah ketemu. Ya, poin yang kedua ini memang 12. Dan kasus ini nanti terjadi aul. Nah, aulnya kemana? Nah, kita cari. Ya, 12 bagi 4. Ini kita selesaikan bagian suami dulu ya. 12 bagi 4. 3 kali 1. 3. 12 bagi 6. 2 kali 1. 2. 12 bagi 3. 4 kali 2. 8. Ya. Sekarang coba jumlah. 3 tambah 2 tambah 8. 13. Nah, di sini sudah ketemu aulnya. Oleh karena asal masalahnya hanya 12, ya, asal masalahnya hanya 12, sementara makamnya itu atau pembilangnya itu 13. Nah, di situ ciri-cirinya aul. Ketika makhraj atau asal masalah ya lebih rendah daripada makam atau pembilang, maka itu aul. Ya. Jadi tulis di sini 12 aul ke 13. Iya. Ya, itu jadi eh, terus aul. Ya. Ini yang 12 diganti menjadi 13. Oke. Kemudian semua pembilang itu dipindahkan. 3, 2, 8. Nah, kalau sudah sama seperti ini, langsung dikali dengan at-tirkah. At-tirkah atau harta pusaka.
Andai kata harta pusakanya itu 13 juta, andai kata ya. Ini contoh saja untuk memudahkan perhitungan. Ya, 13 juta ya. Hmm. Nah, maka ya suami 13 bagi 13 satu kali 3 dia dapat 3 juta rupiah. Nah, kemudian ibu 13 bagi 13 satu kali 2 mendapatkan 2 juta rupiah. Nah, kemudian dua anak perempuan ya 13 bagi 13 satu kali 8 8 juta rupiah. Nah, karena dia anak perempuan, nah, yang 8 juta ini dibagi dua. Ya, jadi di sini dikasih catatan. Ya, ya. Setiap setiap anak perempuan sama dengan seperdua kali 8 juta sama dengan 4 juta rupiah. Selesai. Ya, ya. Kira-kira bisa dipaham? Ya. Kalau nanti ada pertanyaan boleh. Ya. Ini contoh saja. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi berikutnya ya. Kita lihat lagi berikutnya. Contoh bilangan 12 aul ke-15. Ya, bagaimana? Ya, ya, kita geser dulu. Ya. Di sini Anta Gurta menyebutkan wa ila khamsati asyara kazaujatin wa syaqiqataini wa akhawaini li ummin. Jadi ini kasusnya lain. Zaujah, istri. Berarti kalau istri suami yang meninggal. Nah, suami meninggal. Ya, di sini istri. Nah, terus wasaki kata ini dua saudari kandung. Ya, berarti ini punya dua saudari kandung. Iya. Terus wa akhawaini li ummin, memiliki dua saudara seibu. Ya, berarti di sini ada ibunya. Nah, dari ibu ini pernah bersuami sebelumnya ataukah setelahnya. Ya, lalu di situ ada anaknya laki-laki dua orang. Iya, ya. Berarti ini dengan ini bersaudara lain ibu. Lain bapak. Ya, ibu yang sama, bapak yang berbeda. Ya. Sekarang kita coba dalam bahasa Arab lagi ya. Bahasa Arab lagi. Saujaton. Ya. Saujaton istri. Terus umon ibu. Ya. Terus syaki katani. Ya, syaki katani. Ini artinya dua saudari kandung. Nah, lalu akhani li ummin. Nah, dua saudara seibu. Iya. Ya. Istri dapat berapa? Nah, istri kalau tidak ada anak seperempat. Kalau ada anak seperdelapan. Sekarang ada anak tidak? Tidak ada ya? Nah, maka istri mendapatkan seperempat. Umum. Kalau ada anak dan ataukah saudara lebih dari satu, maka ibu mendapatkan seperenam.
Kalau tidak ada, ibu mendapatkan sepertiga. Sekarang ada tidak? Ada. Nah, ini saudara kandung dua, saudara seibu juga dua. Nah, berarti turun bagiannya ibu dari sepertiga menjadi seperenam. Nah, saya hapus dulu sedikit ya. Ya, jadi seperenam. Syakikatani, saudara perempuan sekandung atau saudari sekandung. Kalau sendiri dapat seperdua. Kalau jumlahnya lebih dari satu, meningkat menjadi 2/3. Sekarang ini dua, berarti bagiannya 2/3. Ya. Kemudian ukhta akhani li ummin. Perlu diingatkan kembali, saudara ataupun saudari seibu itu tidak dibedakan. Laki atau perempuan sama. Laki-laki semua, perempuan semua, atau kalau ada laki atau perempuan, semua statusnya disamakan. Nah, yang berbeda itu saudara sebapak ataukah saudara kandung. Ya, kalau dia laki dan perempuan dibedakan. Kalau seibu tidak. Ya, ini saudari seibu. Kalau dia sendiri, saya ulangi, saudara atau saudari seibu, kalau dia sendiri mendapatkan seperenam. Kalau lebih dari satu, meningkat bagiannya menjadi sepertiga. Jadi bagiannya sepertiga karena dia dua orang. Nah, sekarang ini angka makhraj yang ada apa? Kita lihat bastun atau penyebut yang ada di sini 4, 2, 3, 3. Sekarang KPK-nya berapa? Asal masalahnya berapa? 12 toh? Ya, 12. Nah, jadi asal masalahnya kita sudah ketemu 12. Ya. Nah, jadi tulis di atas asal masalah 12. Nah, sekarang 12 bagi 4, 3 kali 1, 3. 12 bagi 6, 2 kali 1, 2. 12 bagi 3, 4. 4 kali 2, 8. 12 bagi 3, 4 lagi. 4 kali 1, 4. Ya, sekarang lihat jumlah 3 tambah 2, 5 tambah 8, 13 tambah 4, 7, 17. Coba di sini Anda Gruta menyebutkan 15. Ya. Coba hitung. Hitung. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 8, 13 tambah 4, 17. Nah, berarti ada yang keliru ini. Coba periksa kembali ya. Di mana kelirunya? Lihat dulu. Kita lihat jejaki dari awal. Sojato sudah betul seperempat. Sudah. Umon sudah betul seperenam. Umon sudah betul seperenam. Syaki katani sudah betul 2/3. Akhani li ummin oh, di sini. Di sini tidak disebutkan ibu. Ah, pantas. Nah, jadi nah, jadi ini aul ke-17. Nah, nanti kita lihat aul yang ke-15. Nah, tidak apa-apa. Ini berarti yang kita kerja sekarang ini langsung contoh yang ketiga. Ya. Jadi 12 al-isna asyara ala
ala ila sab'at asyar. Ya. Jadi di sini tulis ba'da aulin, setelah terjadi aul, ya. Ini semua angka 12 diganti 17. 17, 17, 17. Oke. Ya. Nah, terus ini tadi semua pembilangnya. Pembilangnya itu dipindahkan. 3, 2, 8, 4. Oke. Nah, setelah begini modelnya langsung dikali dengan atirka. Langsung dikali dengan atirka. Atirka itu atau harta pusaka. Ya. Kami tidak perlu contohkan. Silakan anak-anak semua para santri, mas santri, contohkan sendiri. Ya. Cara pembagiannya seperti yang tadi. Sekarang ini hampir tidak ada lagi bilangan yang susah dibagi karena orang menggunakan mesin hitung. Ya. Oke. Nah, kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Bagaimana ini sudah hafal? Ya, jadi kita langsung lihat contoh yang ketiga. Ya, ini tadi contoh yang pertama sudah. Terus berikut ini contoh yang kedua. Nah, sekarang ya, kita lihat contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga. Ya, ini gampang. Ya, karena sudah dua sebelumnya yang dilewati. Nah, sekarang bagaimana contoh 12 aul ke 15. Ya, jadi di sini Andre Gurta menyebutkan kasaujatin, istri lagi, berarti suami meninggal. Suami meninggal, meninggalkan istri. Wasyaki kata ini, ya, dua saudari perempuan. Jadi dua saudari perempuan bisa ditulis begini saja. Nah, ini saudara kembar, tauam. Wa akhawaini li ummin. Ya, jadi ada dua saudara seibu. Ya, di sini juga dua ya. Ibunya ini mati. Ya, tidak ikut. Karena kalau ikut ibunya kembali ke contoh yang ketiga tadi. Ya, jadi ini sederhana. Nah, sekarang bahasa Indonesia lagi ya. Di sini ditulis istri. Kemudian dua saudari kandung. Dua saudara seibu. Iya. Istri dapat berapa? Seperempat karena tidak ada anak. Dua saudari kandung dapat 2/3. Dua saudara seibu dapat 1/3. Ya, sekarang dicari KPK-nya. Ya, 12 ya. Sekarang 12 bagi 1. 12 bagi 4. 3 kali 1. 3. 12 bagi 3. 4 kali 2. 8. 12 bagi 3. 12 bagi 3. 4 kali 1. 4. Iya. Nah, sudah ketemu. Nah, sekarang hitung. 3 tambah 8. Ya, 3 tambah 8. 13 tambah 4. 15. Nah, jadi sudah ketemu bilangannya ya. Jadi di sini bilangan 12 aul ke 15. Aul ke 15. Jadi tulis di sini aul.
Ini semua 12 diganti menjadi 15. Ya. Kemudian bilangan yang di atasnya itu tadi pembilangnya dipindahkan. 3, 8, 4. Ya, kalau sudah sama seperti ini, ya tinggal dikali dengan HP. Apa lagi itu HP? Bukan handphone ya. HP itu harta pusaka atau harta peninggalan. Iya. Bagaimana, sudah paham? Sekarang kita lihat contoh yang terakhir. Ya, yang ketiga. Jadi saya bacakan. Boleh nanti ditanyakan kalau ada yang tidak dipaham ya di akhir sesi. Andre Guruta menyebutkan yang ketiga al-arba'at wal isrun, angka 24, wa ta'ulu ila sab'ati wa isrin. Itu aul ke angka 27 fakat saja. Jadi hanya aul ke angka 27 saja. Nah, jadi kalaupun angka 24 nanti itu aul, maka aulnya tidak kemana-mana. Pasti ke 27 saja. Tidak pernah terjadi ke bilangan yang lain. Lihat contoh kasus. Kasaujatin, seperti seorang istri, berarti suaminya meninggal. Wa abawaini, dua orang tua, berarti ayah dan ibu. Bukan suami istri, tapi ayah dan ibu. Ya, statusnya suami istri, tapi dalam kewarisan ini bukan status itu yang digunakan. Wa abawaini, ayah dan ibu. Terus wabintai, ini dua anak perempuan. Ya, kita gambar dulu. Saya delete dulu ya. Jadi seorang suami meninggalkan istri. Terus dua orang tua, berarti ibu dan bapak. Ya. Wabinta ini dan dua anak perempuan. Ya. Iya. Kita bahasa Arab lagi. Ya. Di sini ditulis saujatun. Kemudian ummun. Kemudian abon. Kemudian bintani. Iya. Nah, saujatun dapat berapa? Kalau ada anak, istri mendapatkan 1/8. Umum mendapatkan 1/6 karena ada anak. Abon juga mendapatkan 1/6 karena ada anak. Bintani mendapatkan 2/3. Melihat bagian yang tertulis ini sudah pasti over. Nah, sudah pasti over. Ya, bagian yang begitu banyak, kemudian nanti ya jadi eh, saham yang sedikit, ya bagian yang banyak, bagian ahli waris lebih dari saham yang disiapkan. Bagian ahli waris lebih dari saham yang disiapkan. Coba Bintani sudah mengambil 2/3. Ya. Kemudian 3 ini ada 1/8, ada 1/6, ada 1/6. Jadi itu sudah lebih. Coba buktikan kelebihannya. Kalau terjadi awal, betul itu berlebih. Ya, lihat. 3, 6, 6, 8. KPK-nya berapa itu? Asul masalahnya berapa? Ya, 24. Ya, ya. 24 bagi 8. 3 kali 1, 3. 24 bagi 6. 24 bagi 6.
4 kali 1, 4. 24 bagi 6, 4 kali 1, 4. 24 bagi 3, 8. Kali 2, 16. Iya. Nah, jadi sudah ketemu asal masalahnya atau KPK-nya 24. Ya. Sekarang ini berapa sahamnya atau pembilangnya? 16 tambah 4. Coba dari bawah. 20. 20 tambah 4. 24 tambah 3. 27. Jadi ini 24 ala ila sab'at atau isrin. Ya, ditulis di sini ba'da aulin. Ya, setelah terjadi aul. Ya, semua 24 ini diganti menjadi 27. Nah, kemudian jumlah pembilang ini semua dipindahkan 3, 4, 4, 16. Ya. Lalu dikali dengan atirka. Atirka itu harta pusaka atau harta peninggalan. Selesai. Nah, jadi nanti anak-anakku semua, para santri, mas santri yang melanjutkan, ya kasih atirka lalu kali seperti contoh sebelumnya. Insya Allah bagian nominal masing-masing ahli waris itu bisa didapatkan. Saya pikir sudah selesai pembahasan tentang awal ini. Jadi 3 bilangan yang ditampilkan oleh Andri Kuruta ini selaku bilangan yang riskan terjadi aul ketika itu menjadi aslu masalah pada kasus kewarisan. Angka 6, angka 12, dan angka 24. Semuanya kita sudah uraikan contohnya, tinggal ya ini dibiasakan mengerjakan kasus. Ya. Ini ini butuh pembiasaan. Tidak hanya sebatas teori belaka ya. Pembiasaan harus lebih berkali-kali supaya rumus-rumus itu bisa kita pahami dan bisa kita ya, praktekkan ketika berhadapan dengan kasus kewarisan. Ya, seperti biasanya sebelum kita baca doa menutup rangkaian majelis kita pagi hari ini, mungkin ada di antara peserta forum yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanyakan mengenai hal ini, apakah merupakan ijma ulama di dalam membagi warisan jika pembilang ini jauh lebih tinggi daripada asal masalah, atau ada pendapat ulama yang tidak memakai hal ini jika mafhum atau pembilang jauh lebih tinggi daripada asal masalah. Oh ya, Syekh. Ya, itu saja. Masih ada yang lain? Saya Syekh, Ya, silakan. tadi saya di pembahasan terakhir itu kan bagian dan ab itu sama 1/6. Sedangkan dalam Al-Quran itu kaidahnya lidzakari hazil unsayain, bagian laki-laki itu eh, berlipat daripada perempuan. Sedangkan tadi barusan itu dan sama. Bagaimana penyelesaian masalah ini sih? Yang mana itu? Contoh yang keberapa? Barusan Syekh yang 1/6
seperenam juga. Dan kan dalam Al-Quran itu lidzakari mithlu hazzil unthayain. Ya. Nah, saya Umum, menyalahi kaidah dalam Al-Quran. umum seperenam, abon juga seperenam. Itu yang dimaksud. Iya sih. Iya. Ya. Masih ada? Ya. Satu lagi kalau masih ada. Nah, ini yang bertanya laki-laki semua. Bagaimana perempuan ini? Ini sudah dua laki-laki bertanya, perempuan belum ada. Jadi pantas laki-laki dua dapat dua, perempuan belum dapat ini karena belum ada yang bertanya. Baik, Bismillah, kita jelaskan dulu. Penanya yang pertama menanyakan apakah ada cara lain menyelesaikan kasus Aul ini ketika saham lebih sedikit, bahagia lebih banyak. Ya. Bagi yang ahli waris over, saham yang mau dibagi itu tidak cukup. Ya, makanya terjadi aul. Yang ditanyakan adakah cara lain? Ya. Selama ini yang kita dapatkan belum ditemukan cara lain, namun untuk dikatakan ijma itu juga terlalu dini. Ya. Karena ya, ini belum disepakati secara umum. Atau belum ditemukan data kesepakatan ulama mengenai penyelesaian kasus seperti ini, ya. Dan sangat dimungkinkan ada ulama yang berbeda pendapat. Jadi kalau ada ulama yang tidak sepaham dengan ini, maka tidak bersyarat untuk dikatakan ijma. Namun sampai saat sekarang ini kita belum menemukan pendapat yang lain. Ya, kita belum menemukan pendapat yang lain. Kalau cara yang lain banyak, ya, tapi pendapat yang lain, bagaimana cara menyelesaikan kasus, ya, kasus aul ini, ya, pada umumnya ulama, ya, kasus aul itu disederhanakan bagian ahli waris sehingga bisa tercover saham yang tersedia dengan bagian ahli waris yang semestinya mereka dapatkan. Sebenarnya ini bagiannya dikurangi, ya. Bagiannya ahli waris itu dikurangi, ya. Jadi harta kewarisan yang akan dibagi disesuaikan. Nah, kemudian kadar yang dikurangi itu menyeluruh ke seluruh ahli waris, tidak hanya dibebankan kepada sebagian ahli waris tertentu, tidak semuanya. Makanya ulama hampir tidak ada yang menyelisih pendapat ini karena ya begitulah ya hebatnya perhitungan ulama kita sehingga betul-betul keadilan di antara semua ahli waris yang terkumpul dalam kasus aul itu mendapatkan pengurangan bagian yang sama. Ya, sama bukan sama nominalnya, tapi sama persentasenya. Ya, saya pikir itu ya. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi, ya melihat kasus yang ketiga, zaujatun 1/8, ummun 1/6, abun 1/6, bintani 2/3. Nah, di sini tersangkut di benak kita, terutama penanya tadi, ummun kan perempuan. Yang namanya ibu pasti perempuan. Yang namanya bapak pasti laki-laki. Kenapa justru bagiannya ibu dan bagiannya bapak sama-sama 1/6? Di mana letaknya? Lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagian laki-laki 2 kali lipat dari bagian ya, perempuan. Begini, itu kaidah lidzakari mislu hadzil unsayain, kaidah umum. Kaidah umum, tapi ada hal-hal tertentu itu tidak mutlak terjadi, ya, tidak mutlak terjadi. Itu terjadi ketika ya ahli waris berkumpul dalam satu bagian. Ya,
Ada ahli waris laki-laki, ada ahli waris perempuan berkongsi untuk mendapatkan satu bagian. Nah, di situ ya. Nah, jadi dia mendapatkan itu bagian kolektif. Nah, setelah mendapatkan bagian kolektif, nah, untuk dibagi perseorangan setiap person, ya, nah itu dibedakan jenis kelaminnya, laki dua, perempuan satu. Ya, tapi kalau masing-masing mendapatkan bagian sendiri-sendiri, ya tidak boleh. Ketentuan Allah, ketentuan Rasulullah yang sudah tauqifi, tidak bisa lagi diutak-atik. Ya. Nah, karena ini ibu seperenam, bapak seperenam, itu juga ayatnya dari Al-Quran itu. Nah, lihat akhir juz 4 surah An-Nisa. Di situ dijelaskan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzal unsayain dan seterusnya. Ya. Ya. Ya, sekarang insya Allah ketika nanti kita melihat banyak kasus di situ kita bisa ternyata selama ini kasus kewarisan ya selalu satu ternyata itu tidak paten ya kadang bagian laki-laki perlu disamakan coba nanti ketika akhir ummin utul ummin sama dia laki-laki atau perempuan tetap seperti enam kalau sendiri sepertiga kalau dia banyak dibedakan apakah laki-laki atau perempuan disamakan dan tidak selalu pihak laki-laki lebih uh, jadi insya Allah contoh-contoh yang bukan ya hal-hal yang sering dipahami oleh sebagian orang jawabannya semua nanti ada pada saat kita mengerjakan kasus ya dalam waktu singkat itu lah tidak mungkin bisa kita tampilkan semua kita adalah para peserta forum dari kalangan santri dan mahasantri ikuti terus sampai akhir kajian ini sehingga semua pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik itu bisa didapatkan jawabannya nanti pada saat kita mengerjakan contoh-contoh kasus. Boleh juga nanti ya, boleh juga nanti menanya terjadi pada keluarganya masing-masing. Ya, semua punya ya, belum jadi kasus kasus harus bekerja. Ya, tidak boleh disepelekan. Ini tidak bekerja sehingga kasus kewarisan itu bertumpuk. Ya, bertumpuk. Dan keadaan dominan diselesaikan di luar dari panduan syariat. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk memahami ilmu ini untuk menyelesaikan kasus kewarisan kita semua sesuai dengan tuntunan kewarisan dan juga membantu saudara-saudara kita untuk menyelesaikan kasus kewarisannya masing-masing. Saya pikir sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Mana Barokat Dariyah, kita tutup dengan baca doa. Barokat Dariyah. Barokat Dariyah. Ya. Sini. Ya. Oh, tidak ditampilkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك باسمك العظيم وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن ترزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل جمعية دار الدعوة والإرشاد جامعا مباركا وجامعة موفقة لتخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين والمربين المخلصين واجعلها منارا عريقا للعلوم الإسلامية وقلعة مأمورة للمعارف الثقافية ومصدرا أصيلا للشرائع الدينية بمنهاج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك لنا في أعمالنا بهذه الجمعية واجعل مؤسساتها التربوية والدعوية والاجتماعية في حفظك ورعايتك وأتمم جميع وظائفنا فيها لنيل السعادة في الدنيا والآخرة ووفقنا لصالح الأعمال وتمام مكارم الأخلاق وأصلح ذات بيننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم شدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والأمن والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان اللهم أكرمها بلذة الاحتكام إلى الحق والخير واجعلها بقعة ميمونة وبلدة طيبة مأمورة واجعل أهلها من المؤمنين متمسكين بالدين عامرين بالمعروف ناهين عن المنكر مؤمنين بالله يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل منا دعاءنا بالسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وبالله التوفيق والدعوة والإرشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.